Batsul Masail Ramadan Khutbah Sirah Nabawiyah Tafsir Hikmah Nikah Keluarga Doa. Lainnya, hikmah mengenal Imam Mazhab, biografi Abu Hanifah dan kisah kewarakannya. Ahad, tanggal 26 Desember tahun 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ahmad Dirgahayu Hidayat, kolumnis. Sebuah fakta yang tak pernah luput dicatat dalam banyak kitab sejarah mazhab, bahwa Imam Abu Hanifah adalah akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam fikih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i termasuk orang pertama yang mengakui ini, dan hingga sekarang pandangan beliau terhadap Abu Hanifah masih sangat terang. Adalah Syekh Muhammad Abu Zahrah tahun 1898 sampai tahun 1974 termasuk yang mengabadikan pengakuan Asy-Syafi'i tersebut. Dalam karyanya Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Juz 2, hal 131 ia menulis. Artinya, suatu ketika, Asy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah. Ia berkata, transmisi keilmuan umat Islam dalam bidang fikih berinduk kepada Abu Hanifah. Fakta ini nyaris mustahil absen dari memori para santri dan kiai. Ini menjadi bukti bahwa pendiri mazhab Hanafi yang dikenal sebagai pimpinan kaum rasionalis Ahlu Ar-Royi itu bukan orang sembarangan. Ia tentu lahir dari keluarga yang tidak biasa di hadapan Allah, dan pasti pernah mengukir jejak perjuangan yang tak remeh. Sehingga, Allah terangi keluarga itu sepanjang masa, mengabadikannya dalam sejarah peradaban Islam dunia. Biografi singkat Abu Hanifah. Abu Hanifah, yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hanbali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80H bertepatan dengan tahun 699 M, dan wafat di Baghdad pada 150H atau tahun 767 M. Mengutip Muhammad Ali As-Sayis dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami, hal 104 bahwa sang promotor golongan rasionalis ini, namanya masuk dalam daftar atba tabi'in pengikut para tabi'in generasi ketiga setelah Nabi. Sebab, kabarnya ia hanya sempat semasa, walaupun tak lama, dengan 4 orang sahabat, Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sa'al bin Sa'ad As-Saidi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Makkah. Tapi sayang, tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan, dalam riwayat lain kendati tergolong lemah Abu Hanifah masuk dalam daftar tabi'in, santrinya para sahabat Nabi. Karena menurut riwayat ini, ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ditambah lagi, pada tahun 96H, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji. Saat di Masjidil Haram, ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Hars bin Jusu Az-Zabidi, dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wiraswasta. Hari-harinya selalu di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wiraswasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual atas saran seorang ulama bernama Asy-Syafi'i. Wajar saja bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun,
hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Terkait kisah lengkap Abu Hanifah tentang perpindahan dunianya dari tongkrongan pasar ke halakah ilmiah, akan dibahas di tulisan berikutnya. Insya Allah.